Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Ifada dengan NIM 251252453. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi lipid. Pengertian lipida. Lipida atau lemak merupakan senyawa organik yang banyak terdapat dalam sel dan jaringan serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti eter, kloroform, dan benzena. Lipida berasal dari nonpolar dan umumnya tersusun atas trigliserida yaitu ester, gliserol, dan 3 asam lemak yang dapat bervariasi jenisnya. Lipida juga dapat didefinisikan sebagai komponen yang larut dalam pelarut organik nonpolar, meskipun sebagian kecil dapat larut dalam pelarut polar tertentu. Lemak atau lipida merupakan sumber energi utama dalam metabolisme serta dapat disimpan sebagai cadangan energi dalam jaringan adiposa. Fungsi lipid ada 4, yaitu yang pertama, pelindung tubuh atau lipid berfungsi melindungi tubuh dari infeksi serta menjaga keseimbangan cairan dengan mencegah kehilangan atau penambahan air berlebihan. Yang kedua, cadangan energi atau trigliserida yang tersimpan di jaringan adiposa menjadi bentuk utama penyimpanan energi cadangan tubuh. Yang ketiga, pelarut vitamin dan pelindung organ atau lipid membantu melarutkan vitamin larut lemak seperti A, D, E, K, serta berfungsi sebagai isolator panas dan pelindung organ tubuh. Yang keempat, penyusun membran sel atau lipid merupakan komponen utama membran sel dan selubung mielen yang berperan dalam mengatur keluar masuknya zat secara selektif. Jenis-jenis lipid. Lipid terbagi menjadi 3, yaitu ada lipid sederhana, lipid majemuk, dan lipid turunan. Lipid sederhana dibagi menjadi 2, yaitu lemak dan waks. Lipid majemuk terbagi menjadi 2, yaitu fosfolipid dan glikolipid. Dan lipid turunan juga terbagi menjadi 2, yaitu steroid dan terpen. Lipid sederhana mengandung gugus-gugus alkohol dan asam lemak. Contohnya, lemak merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Minyak adalah lemak dalam keadaan cair. Waks merupakan ester asam lemak dengan alkohol monohidrat yang berat molekulnya tinggi. Lipid majemuk atau kompleks, yaitu lipid majemuk atau disebut juga lipid kompleks, merupakan kombinasi lipid dengan molekul lain. Lipid majemuk dibagi menjadi 2, yaitu fosfolipid dan glikolipid. Contoh fosfolipid yaitu asam lemak ditambah alkohol ditambah residu asam fosfor. Contoh glikolipid yaitu asam lemak ditambah alkohol ditambah karbohidrat. Lipid turunan merupakan senyawa yang dihasilkan dari hidrolisis lipid sederhana dan lipid majemuk yang masih memiliki sifat seperti lemak. Lipid turunan terbagi menjadi 2, yaitu steroid dan terpen. Jenis uji reaksi pada lipid ada 3, yaitu yang pertama, reaksi hidrolisis lemak, yang kedua, reaksi esterifikasi, yang ketiga, reaksi penyabunan. Uji hidrolisis lemak, yaitu reaksi hidrolisis lemak adalah proses pemecahan lemak oleh air menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Proses ini terjadi karena adanya kandungan air dalam minyak dan lemak yang dapat menyebabkan ketengian hidrolisis dengan ciri bau dan rasa tengik. Reaksi ini dapat dipercepat oleh aktivitas enzim lipase atau pemanasan yang menyebabkan pemutusan ikatan ester dalam struktur lemak. Setiap pemutusan satu ikatan ester memerlukan satu molekul air untuk menghasilkan satu molekul asam lemak bebas. Gambar tersebut menunjukkan reaksi hidrolisis lemak membentuk asam lemak bebas dan gliserin
yang dipicu oleh enzim lipase atau pemanasan. Uji esterifikasi dapat dilihat dari gambar tersebut. Uji esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah suatu ester yang dibentuk secara langsung antara asam karboksilat dengan alkohol yang bertujuan untuk mengubah asam lemak dari trigliserida dalam bentuk ester. Reaksi ini dilakukan melalui reaksi kimia yang disebut enterifikasi, yaitu pertukaran ester, sehingga melalui prinsip ini hidrokarbon rantai pendek dan asam lemak dapat mengakibatkan bau yang tidak enak. Uji penyabunan. Reaksi penyabunan terjadi apabila lemak, misalnya gliseril palmitat atau tripalmitin, dipanaskan dengan adanya alkali atau sodium hidroksida yang menyebabkan ester gliserin terkonversi menjadi garam Na-palmitat dan gliserin. Garam asam lemak berantai panjang ini disebut sabun hingga bereaksi disebut reaksi penyabunan. Gambar tersebut adalah reaksi penyabunan lemak membentuk sabun.